Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan sehat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada tauladan terbaik sepanjang zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema tauladan hari ini tentang bersabar menghadapi ujian, meneladani kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu dan wanita persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang dirahmati oleh Allah. Hidup ini adalah rangkaian ujian yang silih berganti. Untuk menguji kadar keimanan kita, sabar adalah kunci utama agar kita tidak tersesat dalam keluh kesah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal ju'i wal khawfi wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin, yang artinya bahwa manusia pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Di akhir ayat, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar berarti bukan lemah, pasrah, tanpa usaha, dan diam saat didolimi. Sabar adalah menahan diri dari kegelisahan, menahan lisan dari keluhan yang berlebihan kepada makhluk, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan sia-sia, sembari tetap berusaha dan bertawakal. Teladan utama kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia yang paling berat ujiannya, namun paling mulia kesabarannya. Contoh yang pertama, saat hendak berdakwah di Taif, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu hingga terluka dan berdarah. Namun ketika Jibril menawarkan diri untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif, Rasulullah menolaknya. Beliau justru mendoakan agar keturunan mereka menjadi penyembah Allah. Inilah puncak kesabaran, membalas kejahatan dengan kebaikan. Contoh yang kedua, kehilangan orang tercinta. Beliau ditinggal wafat oleh istri tercintanya Siti Khadijah dan Abu Thalib di tahun yang sama. Namun beliau tetap teguh berdakwah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ibu-ibu pemirsa tauladan yang dirahmati oleh Allah, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan atau istiqomah beribadah. Sabar dalam ketaatan adalah salah satu bentuk kesabaran yang paling penting dalam Islam. Istiqomah adalah tetap teguh dan konsisten dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, sholat 5 waktu meskipun sedang sakit,
dan membaca Al-Quran setiap hari meskipun sibuk. Sabar yang kedua adalah sabar menjauhi maksiat atau menahan godaan dosa. Sabar menjauhi maksiat adalah salah satu bentuk kesabaran yang paling penting dalam Islam. Maksiat adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan kita harus berusaha menjauhinya. Contohnya, tidak membicarakan aib orang lain dan tidak mendatangi tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau ujian hidup. Sabar yang ketiga ini adalah salah satu bentuk kesabaran yang sangat diuji dalam Islam. Musibah adalah ujian yang datang dari Allah dan kita harus berusaha untuk menerimanya dengan lapang dada. Contohnya yang sekarang ini musibah banjir di mana-mana, kematian orang tercinta dan krisis keuangan. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan setiap kejadian sebagai sarana pengukur dosa dan peningkat derajat. Yakinlah Allah bersama orang-orang yang sabar. Mari meneladani Rasulullah dengan tidak mengeluh tetapi berbuat berbaik sangka kepada Allah dan terus berusaha. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.